dapat kerja itu di warnet, alhamdulillah itu. Itu saya pikir-pikir itu suatu nikmat yang eh, besar banget menurut saya waktu itu. 2014 ingat saya itu setelah Gunung Kelut meletus itu, Mas. Gunung Kelut meletus itu saya masih jaga warnet itu. Jadi sambil jaga warnet operator gantian sama temanku kan shift-shiftan. Ya ledakan Gunung Kelut itu ya kayak wis terus kan itu dari jam berapa ya? Mungkin jam 10 sampai sampai subuh itu masih masih terdengar terus kan. Itu Saya senang kerja di GSA karena saya menikmati pekerjaan dan lingkungan di sini. Teman-temannya saling mendukung. Selain bekerja, kita juga melakukan aktivitas sosial seperti sedekah Jumat yang melibatkan karyawan dan tetangga sekitar GSA. Kemudian untuk karyawan juga ada koperasi yang bisa dipinjam. Kemudian bayarnya juga suka-suka dan tanpa riba. Di GSA itu banyak sukanya. Salah satunya kalau sudah masuk GSA itu nggak bisa kurus. Suka jajan semua soalnya. Semoga GSA semakin sukses, tetap bisa memberi manfaat bagi semua. Semoga barokah. Jadi selama saya kerja di GSA, saya kenal beliau, Bapak Raffi. Itu orangnya ya tanggung jawab, ya, care sama karyawannya. Terus juga beliau sering memberikan ilmu-ilmu baru kepada karyawannya, karena prinsipnya beliau itu tidak mencari orang yang profesional, tapi mencari orang untuk mau diajak belajar bareng gitu. Selain itu juga beliau sangat mempercayai karyawan-karyawan di sini. Jadi sama PPKM di sini tuh beliau bisa memberikan semangat kepada karyawannya bagaimana tetap bekerja secara efektif dan efisien dan bisa menembus target walaupun kadang karyawan merasa berat, tapi beliau tetap memberikan semangat dengan memberikan beberapa bonus-bonus kepada karyawannya. Jadi itu sangat membantu kami sebagai karyawan di GSA Scott Indonesia. Selain itu juga yang banyak disyukurin itu dalam situasi PPKM seperti ini, beliau itu tidak memutus hubungan kerja dengan kami gitu. Jadi kami masih diberikan tempat, dikasih wadah untuk tetap bekerja. Itu sangat menguntungkan dan sangat memotivasi kita di situasi seperti ini. Jadi gambaran dari Bapak Raffi itu adalah inspirasi dan motivasi buat kita untuk lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi, saya domisili di Kediri. Asli saya tapi di Nganjuk. Saya owner dan founder dari GSA Sport Indonesia. Awal mula saya kenal tentang dunia digital marketing itu mungkin kalau diawali di 2010 ya, 2010 atau bahkan kalau mundur ke belakang tuh 2008, Mas. 2008 itu saya mulai terbuka itu sebenarnya bukan terbuka sih. Jadi 2008 itu ada suruh ngeblog sama guru saya SMA. Suruh ngeblog tapi nggak tahu itu bisa menghasilkan. Terus karena teman-teman saya nggak ada yang handle, saya coba bikin blog. Itu kebetulan dulu itu saya pengurus aktif pramuka, jadi aktivitas pramuka saya masukkan, terus OSIS dan lain-lain saya juga pegang. Saya dari dulu tuh suka dunia organisasi, jadi saya banyak ikut komunitas organisasi di waktu sekolah. Itu saya sering berkomunikasi dengan teman-teman, dengan orang baru. Saya suka banget ketemu orang baru itu. Lalu setelah itu dari 2008 sampai 2010 itu cuma belajar, nggak tahu menghasilkan apa enggak. Lalu 2010 saya pindah ke Kediri setelah lulus dari SLTA dari sekolah. Pindah ke Kediri, kemudian saya kuliah dan di situ saya pikir kok PP itu capek ya. PP Kediri Kertosono lumayan. Terus saya coba cari pekerjaan
dapat kerja itu di warnet, alhamdulillah itu saya pikir-pikir itu suatu nikmat yang besar banget menurut saya waktu itu. Karena kalau teman-teman bayangkan di 2008, 2009, 2010 sampai 2014 tuh menurut saya ingat-ingat tuh internet itu langka menurut saya, mahal. Jadi di warnet itu biayanya ya lumayan, terus nggak ada HP yang seperti sekarang, touchscreen atau layar sentuh ataupun HP yang bagus-bagus itu sangat sulit. Jadi saya 2010 mulai ke warnet, full saya kerja di warnet 24 jam. Jadi dari subuh sampai subuh lagi ya saya di situ sambil belajar di kampus. Terus sampai 2014 itu saya dapat pengalamannya pertama kali itu saya kan suka game dulu karena kecanduan sama teman-teman di warnet. Jadi saya sebagai operator harus ngikuti audiens saya, konsumen. Saya juga ngikuti game. Dulu itu boomingnya saya Dota, mungkin teman-teman tahu Dota, terus ada CS, Counter Strike, ada Point Blank. Itu kan game-game militer semua tuh, game-game militer, terus game tembak-tembak. Lalu sebelum itu juga saya juga suka nge-game tuh, nama gamenya Metal Gear Solid. Itu game survival, military, outdoor. Jadi nggak tahu ya, mungkin itu juga berpengaruh juga di perkembangan bisnis saat ini. Jadi ada kaitannya kalau dipikir-pikir. Nah, terus dari situ, dari warnet saya dapat penghasilan tuh per bulannya 400.000 mas. Itu full dari 2010 sampai 2014, nggak naik-naik. Full ya, 400.000, tapi dapat internet, dapat tinggal, dapat tidur lah. Intinya saya sudah difasilitasi sama tempatnya itu. Terus dari situ saya ngulik-ngulik di blog lagi kan. Saya dapat penghasilan tambahan itu artikel. Saya update artikel itu saya dapat bikin artikel tentang bola, tentang berita, tentang tips, tentang gaming, tentang pokok selain gosip waktu itu. Saya hindari artikel gosip, artikel judi itu saya hindari. Karena penawaran kan banyak yang masuk. Saya cuma ngambil yang netral aja karena masih bisa dikerjakan. Nah, terus warnet jalan, artikel jalan, terus kemudian ada lagi itu jualan karakter game, Mas. Karakter game. Jadi karena game itu kan karakternya bisa diperbaiki, main bagus, level tinggi, jual itu bisa lumayan. Sampai sekarang masih ada itu komunitas jual belinya kalau nggak salah di Facebook. Nah terus, tapi saya pikir-pikir, mau ngini terus ya, masa ngini terus dari 2010 sampai 2014, terus mulai kebuka itu tentang bisnis itu pertama ya karena mikir ini kedepannya masa ngini terus sih, masa jadi operator warnet, masa cuman freelance terus, ini kan bisa buat sampingan. Tapi kalau yang intinya kira-kira apa ya, mau jadi guru kan, dulu kan ambilnya pendidikan ekonomi akuntansi, mau jadi guru tapi ternyata kok nggak kesampaian, nggak ke situ. Terus kepikiran aku ki orangnya lebih bebas ya, nggak bisa kayak terkontrol ya masuk. Terus saya orangnya lebih bebas, lebih berpikirnya lebih luas, lebih free lah intinya, freedom. Nah terus pengennya mau bikin usaha ya, tapi bikin usaha apa? Terus mulailah nyari temen mas. Jadi mungkin dari situ saya mulai kebuka ya silaturahim atau berteman itu insya Allah datangin rezeki itu ya bener banget itu. Jadi saya dengan nyari teman dari online terus ketemuan, perlahan-lahan mulai kebuka beberapa peluang, beberapa kesempatan bikin proyek apa kayak gitu. Terus ketemulah dengan Kang Huda. Pertama kali itu aku ketemu Kang Huda itu dia di sekolah, di kampus lah, ketemu Kang Huda, terus ngobrol-ngobrol, terus kemudian setelah itu coba nyari ini di Kediri kira-kira ada nggak ya komunitasnya berkaitan sama internet marketing, sama digital marketing. Oh lah kok ternyata ada. Terus ketemu website Lek Sigit, tenun ikat bandar itu, yang jualan tenun di bandar. Terus penasaran, loh ini kayaknya ini udah jalan ini orangnya. Terus yuk parani yuk, terus minta nomor teleponnya, terus kita ketemuan terus mulai kebuka lah dari situ. Karena Lek Sigit sebelumnya kan udah cukup lama di dunia bisnis, pernah menjalani beberapa bisnis yang lainnya. Terus dari situ
saya ketemu, sering ketemu lah ngobrol. Terus 2014 ingat saya itu setelah Gunung Kelut meletus itu Mas. Gunung Kelut meletus itu saya masih jaga warnet itu. Jadi sambil jaga warnet operator gantian sama temanku kan shift-shiftan. Ya ledakan Gunung Kelut itu ya kayak wis terus kan itu dari jam berapa ya? Mungkin jam 10 sampai subuh itu masih terdengar terus kan. Itu besoknya kalau nggak salah, besoknya atau keesokan harinya lagi itu diajak sama Ali Sigit. Ayo budal yuk. Oh, ning ndi kan kondisinya sih nggak enak kan, maksudnya jalan kan tebel banget itu, Gunung Kelut itu sampai berapa kilan itu Mas, itu tebel, terus genteng-genteng kan banyak PR untuk. Setelah itu selesai terus diajak untuk ke Malang, seingat saya itu ke Malang, Kopdar, Kopi Darat sama teman-teman IM Malang. Nah itu saya berangkat sama Kang Huda sama teman Nganjuk juga namanya Sultan, kalau nggak salah itu saya berangkat ke sana belajar. Saya nggak paham Mas itu tentang internet marketing, blas istilahnya aneh-aneh baru. Jadi saya telan aja, sebenarnya punya teman dan ngikuti ritmenya dulu. Terus dari situ pulang, terus kemudian ngobrol-ngobrol lagi, ketemuan lumayan intens, terus kemudian mulailah bentuk usaha GSA ini, GSA Sport Indonesia. Dulu seingat saya tuh beli domain pertama kali, beli domain grozersenampanangin.com kita beli, terus karena saya basicnya di konten, saya bikin artikel udah terbiasa, saya bikin artikel ratusan, terus mulai dicicil posting, dan itu kalau gue salah 3 bulan nggak ada hasil, masih belum ada yang closing. Baru setelah itu kalau nggak salah 3 bulanan tuh mulai ada yang transfer, mulai ada yang closing, dan dari situlah mulai makin, itu masih di warnet ya, jadi masih amfibi. Kalau teman-teman kan ada yang karyawan, ada yang usaha, ini saya masih amfibinya di karyawan, di operator warnet, terus bikin project sama teman-teman itu. Terus mulai ada closing, kok mulai rame, alhamdulillah mulai ada permintaan. Ya udah setelah itu rembukan, saya resign dari warnet. Kemudian karena nggak ada kantor ya, itu saya tinggalnya di takmir masjid. Jadi ada masjid di jalan mana? Mayor Bismo itu. Jalan Mayor Bismo di Kediri itu ada masjid, barat jalan. Itu ada ruangan kosong, boleh karena itu bisa dipakai, dan kita jadi takmir masjid, bantuin lah kalau ada pengajian, ikut bantu sound system dan karpet dan lain-lain. Sambil di situ kita pasang internet, dan di situ kita mulai bangun tim. Seingat saya pertama kali itu ya saya sendiri sebagai CS, ya sebagai admin, sebagai ya double bikin artikel, itu macam-macam. Nah, terus setelah itu mulai kewalahan, ya kita bikin rekrut satu orang CS. Kita ajari laki-laki pertama dulu itu CS kita banyak yang laki-laki. Kita ajari terus bisa, terus kemudian berjalan. Tapi namanya masih awal, masih baru, itu keuangan, terus administrasi, itu sistem tuh belas nggak kebentuk lah, masih berantakan lah. Pokoknya kita jalan dulu. Setelah itu mulailah kita coba untuk kontrak gudang di Pare, pengiriman semuanya dari Pare, CS-nya di Kediri kota. Habis itu jalan mengalir karena kita masih juga belajar terus, membenahi terus, belajar ilmu terus. Itu foundernya sebenarnya ada berapa ya? Ada 4 ya. Dan ternyata ada yang protol Mas, ya namanya kita kerja sama tim banyak orang itu kan pasti banyak pemikiran. Itu protol satu tinggal 3 kan, terus kita perbaiki lagi. Nah, ternyata yang protol itu bikin usaha yang sama, ya nggak masalah, rezeki udah ada yang ngatur, kita tetap move on, kita tetap jalan terus, dan lika-likunya ya setelah bangun tim itu ternyata
PR-nya lagi itu selain di marketing menurut saya itu ya di SDM Mas, di SDM bangun tim itu ternyata cukup sulit ya di awal-awal. Jadi keluar masuk itu kan hal yang biasa, dan bagi kita yang pemula ya pasti itu cukup menyita waktu, harus ngajari lagi, karena kita kan belum bikin SOP pembelajaran untuk CS baru. Nah, mulai muncul masalah lagi itu ketika bangun tim itu Mas, di tahun 2018 ingat saya, 2018 THR hari raya itu kan kita keuangan masih belum rapi, jadi nggak ada pencadangan untuk THR, nggak ada saving untuk THR dan lain-lain, jadi double kill, bahkan triple kill itu, buat gaji, buat bonus, buat THR, dah itu kayak sisa sedikit lah intinya. Terus setelah hari raya selesai, lah kok tim inti yang laki-laki itu banyak yang protol Mas, keluar alasannya apa, kan udah ada tim kita yang nanyain, alasannya ya karena mau cari kerjaan lain katanya gitu. Intinya protol tim ini protol, tersisa cuman ya kita bertiga lagi, saya terus Kang Huda sama Sigit itu, cuman bertiga ya wes balik meneh. Jadi saya ngerangkep lagi CS, Kang Huda kembali lagi ke gudang, ikut packing bungkus gitu, terus Sigit bantu di marketing. Nah terus setelah itu mikir, wah kenapa iki, wah layo baleni meneh iki, padahal kan udah jalan lumayan tuh dari 2014 sampai 2018 kan udah berapa tahun itu. Nah, itu harus kembali lagi kayak restart gitu, kayak reboot lagi terus mulai bangun lagi satu persatu tim. Nah dari situ kita kuati di rekrutmennya kita, interviewnya kita lebih perdalam, dan kita lebih jadi kalau ada dulur ya itu kita filter tetap kan, nggak bisa blang masuk. Temen itu tetap filternya diperkuat. Dulu kan ada yang mau masuk ya kita ajari masuk tim, ternyata kok nggak awet. Nah terus setelah itu kita bangun tim lagi, kita kuati itu di keuangannya Mas, di administrasinya. Seingat saya di momen-momen itu kita juga masih punya tanggungan ratusan juta Mas, ada itu tanggungan ratusan juta itu ke supplier, karena kan kita nggak ada modal ya di awal bikin usaha ini, nggak ada modal, kita ada penjualan baru kirim, jadi nggak ada modal. Terus dari beberapa tahun itu kita dapat kepercayaan dari supplier, boleh bawa dulu Mas, boleh bawa dulu barang terus kita jual. Nah ternyata itu di cash flow-nya, di keuangannya itu nggak beres, sehingga kayak penggajian itu terlalu besar, terus bonus itu nggak ada hitung-hitungannya, belum rapi, terus kena THR, kena tim keluar, sehingga agak berantakan. Nah setelah itu kita perbaiki keuangan, terus kita rekrut admin, mulai perlahan-lahan kita rekrut CS baru lagi, gudang baru lagi, dan kebanyakan sekarang perempuan, tim kita kebanyakan perempuan yang saat ini. Nah, dari situ kita mulai perketat, jadi dari hasil usaha bulanan itu kita ada alokasi langsung bayar utang Mas. Kita nggak pakai pinjaman, kita modal tuh nggak ada pakai pinjaman atau apa ya. Pokoknya kita nggak pakai uang injekan, jadi kita murni dari organik penjualan itu kita olah, kita puter lagi. Nah, ratusan juta itu alhamdulillah selesai dalam kurang lebih setahun, itu udah beres. Jadi kita udah kayak lega banget tuh, nggak ada tanggungan ke supplier, wis beres rek. Jadi kayak mikir pengembangan tuh udah kayak plong gitu. Dulu itu sangat terbatas. Jadi dulu itu kita mau mikir inovasi, mau bikin stok atau mau bikin produk baru, merek baru, dan itu nggak ada kepikiran sama, karena fokusnya beresin di masalah itu, kita fokus nyari solusinya itu. Alhamdulillah setelah itu beres, mulai ada angin segar lah. Terus kita mulai perkuati di marketingnya. Badainya nggak cuma itu, ternyata muncul lagi badai itu algoritma Google 2019 mungkin kalau nggak salah, atau 2018 akhir. Itu ada algoritma Google itu namanya, intinya berkaitan sama website.
Karena kan traffic terbesar kita kan dari website. Nah, ternyata channel terbesar kita tuh maut. Jadi website tuh ketumpuk sama marketplace banyak yang masuk dan lain-lain. Terus ketumpuk kompetitor lain. Intinya website kita nggak kuat kan. Terus turun posisinya sehingga lead atau kontak yang masuk itu berkurang. Sehingga itu ngefek banget juga kan di penjualan. Terus badai itu kita lagi-lagi kita fokus ke solusinya. Ki piye ya badai ini kira-kira apa, ternyata kebuka itu di YouTube. Oh ternyata di YouTube ada potensi ini bisa untuk kita masuk. Terus YouTube kita jalan sambil kita tambah juga di marketplace. Nah, terus di YouTube kita coba perkuati lagi, kita cari rekrutmen tim. Karena kan sebenarnya kalau kita coba rangkum gitu ya, atau kita simpulkan tuh biasanya kan keahlian kita kan terbatas, waktu kita terbatas, keahlian kita terbatas, belajar kita juga terbatas. Jadi kita harus pinter-pinter ngasih kepercayaan ke orang lain sih. Karena kan mungkin itu ada beberapa orang yang takut ngasih kepercayaan. Misalkan kayak keuangan itu, admin bisa transfer, bisa cek mutasi. Itu kan sesuatu yang kadang orang takut, kok kalau di gini-gini gimana. Nah itu, tapi kita coba kasih kepercayaan leadership ke tim kita. Kita nggak pernah nyebut karyawan ya, karena kita anggap itu di GSA itu tim. Jadi antara aku, kamu itu ya kita hubungannya tim. Kalau karyawan itu saya kurang suka. Saya pribadi kurang suka. Jadi lebih enak sebagai tim karena mutualisme. Saya ngasih kontribusi, kamu juga ngasih kontribusi ke kita. Kita membesarkan nama GSA ini sendiri. Jadi bukan nama saya, bukan nama perorangan, tapi nama GSA yang kita utamakan gitu. Nah terus setelah YouTube, alhamdulillah badai Google-nya lewat, kita bangun YouTube, mulai ada lead dari situ pelan-pelan. Tapi itu sebenarnya udah telat sama kompetitor. Ada kompetitor yang udah jalan, tapi kita nggak cuek lah. Ya kita move on terus. Yang penting kita tetap survive. Terus YouTube jalan, kemudian marketplace juga jalan, dan website kita juga perbaiki lagi. Jadi belajarnya terus menerus mas itu, jadi nggak ada berhentinya. Kalau pesan-pesan ya, kalau teman-teman yang mau masuk ke digital marketing atau ke internet marketing atau belajar online, menurut saya pesan saya itu harus kosongkan gelas. Gelasnya kudu, kalau gelas full amber kan, nanti ilmunya masih keluar terus. Sisakan setengahnya kalau bisa, atau habis juga boleh. Jadi intinya kosongkan gelas, sehingga nanti kalau ada ilmu baru, masukan baru, kita harus siap dikritik loh pas itu. Padahal kalau ketemu teman-teman yang lain, pernah dikritik, karyawanmu pakai manajemen gendut itu biayamu lah ya bengkak, ya itu kita perbaiki. Jadi ada kritikan itu harus kosongkan gelas intinya. Ilmu-ilmu baru kita harus siap. Terus fokus mas. Fokus itu kalau di teman-teman immerse ya, itu kalau saya pribadi saya rasakan fokus itu karena godaannya banyak banget loh mas. Kalau sampean nanti sudah bisa SEO, bisa Google Ads, bisa Facebook Ads, Instagram Ads, pokoknya organic traffic, ads traffic, beriklan sama yang gratisan udah bisa. Terus sama nanti akan ada, wah ini peluang, kan bisa baca data itu dari Google Trend. Oke, peluang. Kalau saya garap bersamaan tapi timnya belum kuat, ya hati-hati itu. Itu kita pernah ngalami. Jadi kita kesini, ternyata yang rumah sendirinya nggak keurus. Jadi kita balik lagi. Oh ini protoli dikurangi, kita kembali lagi ke GSA dulu. Jadi kalau udah timnya intinya kuat, itu akselerasi ke bisnis lain itu masuk boleh itu. Ya di podcastnya Om Ben. Itu ada pesan, besarkan dulu bisnismu yang pertama atau bisnismu saat ini. Kalau udah besar, nanti kamu bisa leluasa untuk bikin side job atau bisnis yang lainnya. Kayak gitu. Jadi itu sih yang coba saya pegang supaya ini fokus. Setelah ini besar, nanti kan kita punya tim, sistem udah jalan, SOP udah jalan, maka nanti kita bisa mengerjakan proyek-proyek yang lainnya. Bisa jadi itu turunannya atau berbeda kategori juga boleh. Untuk quote yang saya pegang itu,
menjadi pengusaha atau entrepreneur itu sebenarnya bukan profesi ya itu, tapi itu seperti menurut saya itu adalah mindset. Jadi mindset, maka itu harus terus belajar memperbaiki mindset dan nggak boleh lelah ya untuk belajar itu. Dan selain itu harus kerja keras, kerja cerdas ada yang bilang juga, dan inovasi, kreatif, dan yang paling penting ini saya pegang ya itu leadership. Jadi kita harus berani mempercayakan job atau pekerjaan atau mendelegasikan. Kita harus berani mendelegasikan admin, keuangan ya ke admin, full marketing, sales, semuanya harus kita berani delegasikan. Jangan kita single factor kita kerjakan sendiri. Karena owner ataupun pemilik bisnis nanti masih banyak PR yang lainnya harus dikerjakan. Itu sih, leadership itu yang harus diutamakan juga. Oke, bagi teman-teman, ayo berani menjadi juragan online.